Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna mimma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Summa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal jam'u fil iddati kal jam'i fin nikahi li'anna al-iddata tujibu qiyama hukmil firashi idza kana qa'iman fan nikahu qa'imun hukman wa ala dalika idza tazawwaja khamisatan wa ba'dul arba'i aw kulluhunna fil iddati faqad jama'a fi ismatihi khamsan hukman wa dalika la yajuzu. Wal jam'u fil iddati kal jam'i fin nikahi. Dan mempoligami atau memadu istri fil iddati dalam masa iddah, dan mempoligami atau memadu istri dalam masa iddah apakah itu kurang 1 hari, kurang 1 minggu berakhir iddahnya, ya tetap namanya dalam masa iddah. Kal jam'i fin nikahi, sama hukumnya mempoligaminya dalam masa nikah. Ya. Jadi hukum mempoligami istri yang sudah ditalak tetapi belum berakhir
masa iddahnya, ya, yakni kalau tidak hamil maka berapa lama? Salasata qurun. Ya. Yang dipakai dalam kompilasi hukum Islam adalah 3 kali suci. Ya. Maka selama belum lepas iddahnya, walaupun itu kurang dari 1 hari, maka sama saja kalau dia menikahi seorang perempuan sementara dia memiliki istri. Sama hukumnya. Sementara yang kita bicarakan di sini adalah mempoligami istri lebih dari 4. Ya. Jadi kalau sudah mentalak istri masih dalam masa iddah, maka ketika kita kawin, maka statusnya cukup 5. Ya. Laki-laki jago ini sampai 5 istrinya. Li'annal iddata karena masa iddah atau masa menunggu di perempuan tujibu qiyamah hukmil firash. Ya. Mengharuskan masih tetapnya ya, qiyamah, masih berdiri berarti masih tetap hukmil firashi, status hukum firash. Firash itu ranjang ya, masih. Jadi walaupun bisa ranjang ini ceritanya ini karena sudah ditalak, tetapi hukum ranjang masih berlaku. Apa yang disebut hukum ranjang? Hukum pernikahan. Ya. Jadi seorang laki-laki belum boleh berniat menikahi belum boleh berniat menikahi seorang wanita yang ditalak oleh seorang laki-laki sementara wanita itu masih dalam masa iddah. Apalagi datang melamar. Karena dia masih status istri orang. Kalau kamu datang melamar hari ini misalnya, nanti malam dia rujuk, berarti dia kembali jadi istrinya. Dan orang yang dirujuk tidak perlu ada nikah ulang, tidak perlu ada mahar. Jadi dia masih status istri orang. Jadi seluruh yang berangkai dengan nikah itu diharamkan semua. Termasuk itu tadi meniatkan untuk menikahinya. Ya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki menaksir istri orang. Tetapi seorang perempuan boleh menaksir suami orang. Boleh. Boleh. Karena dia boleh menikah lebih dari 1. Ya. Itu bedanya. Tapi kalau sudah 4 nih istrinya, tidak boleh kau taksir dia. Karena haram menikah dengan kamu. Ya, kalau bagusnya belajar fikihnya, belajar usul fikihnya juga. Ya. Jadi mempelajari usul fikih itu tahu
Jadi orang yang tahu usul fikih tidak perlu bawa fikih. Dia cukup bawa Al-Quran, tahu hadis, itu sudah. Ya. Ya, tahu asbabun nuzulnya, tahu asbabul wurudnya, tahu ulumul Quran dan ulumul hadis. Jadi yang penting ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan bahasa Arab. Ya. Untuk orang-orang akademisi yang ingin lanjut S2, S3, itu perdalam ulumul Quran, ulumul hadis, bahasa Arab, dan usulul fikih. Apalagi kalau sudah hafal nih hadis, hafal nih Al-Quran, wah sudah luar biasa. Tinggal pendalamannya saja. Makanya sering saya sampaikan, buatlah kelompok-kelompok kecil, nggak usah lebih dari 5. Khusus kajian. Dalami dulu ulumul Quran, dalami ulumul hadis. Sudah itu masuk lagi ke bahasa Arab, masuk ke usul fikih. Itu sudah cukup. Bisa jadi mujtahid ya. Idza kana qa'iman, ya. Jika hukumnya masih tetap, atau jika ia masih tetap, ya. Fan nikahu qa'imun hukman, maka nikah, ya, status nikah qaimun hukman, masih ya, tetap secara hukum. Ya. Jadi katanya kalau iddah itu masih mengharuskan berlakunya hukum nikah, maka jika hukum nikah itu ada, maka nikah statusnya masih ada. Ya. Wa ala dalika, berdasarkan hal tersebut, jadi ala kan di atas ya, ala di atas, dalika di atas itu berarti berdasarkan hal tersebut. Idza tazawwaja khamsatan, jika dia laki-laki menikah ya, khamisatan, yang kelima, jika dia menikah yang kelima kalinya, tadi kan 4 ya, menikah yang kelima kalinya. Wa ba'dul arba'i, sementara sebahagian dari yang 4 itu, tadi sudah memiliki 4 istri, nah, lalu dia menikah 1 lagi, sementara yang 4 tadi ini yang istrinya, sebahagiannya bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Di antara yang 4 ini. Au kulluhunna fil iddati, atau keempat-empatnya ini masih dalam status iddah. Ya, apakah 1 tadi dalam masa iddah? Ya. Ataukah 2 yang dia sudah talak tapi masih status iddah? Ataukah 3 dia sudah talak tapi masih status iddah? Atau keempat-empatnya ini sudah dia talak tapi masih dalam status iddah, faqad jama'a fi ismatihi khamsan hukman, maka sesungguhnya dia telah memperistrikan 5 perempuan secara hukum. Saya sudah talak semua nih Ustaz. Ya, talak semua tapi belum lepas masa iddahnya. Siapa tahu besok-besok sebelum melepas masa iddahnya kamu rujuk. Nah, berarti 5 istri. Ya, makanya tidak diperbolehkan.
Walaupun kau mengatakan ya kemungkinannya untuk saya rujuk Ustaz tidak ada. Iya kemungkinannya. Siapa tahu ada godaan setan ya, atau godaan siapalah, bukan setan ya. Godaan siapalah sehingga kamu tertarik kembali kepada dia. Makanya anak-anakku yang perempuan ini salah satu faktor supaya anak-anakku tidak terkena imbas dari perkawinan, yakni talak. Maka janganlah kalian berhenti bersolek walaupun kamu sudah berstatus istri. Ya. Karena kan sudah jadi istrimi, tidak mau bersolek, tidak mau berdandan, tidak mau ini, malah justru harus ditingkatkan ketika sudah berstatus istri. Karena ada setan khusus yang dikirim oleh iblis untuk memperburuk wajahmu di hadapan suami. Ya. Tetapi sang suami harus tahu juga bahwa jangan dikira wajah yang tidak cantik lagi itu menurut pandangan matamu tidak disukai oleh laki-laki lain. Banyak laki-laki yang memandang, ini iblis juga ini ya, iblis untuk laki-laki. Jadi lain iblisnya untuk suaminya, lain juga iblisnya untuk laki-laki lain. Dia tetap cantik di mata orang lain. Maka jagalah istrimu, jangan sampai dirampas oleh laki-laki yang menurut pandanganmu istrimu itu tidak cantik, tapi menurut bukan hanya satu, beberapa orang laki-laki masih memandangnya sebagai wanita yang cantik. Karena dia buka. Jadi ada iblisnya juga itu. Jadi walaupun satu objek, tapi karena orangnya berbeda, maka penampakannya berbeda. Ya. Ini pesan saya kepada anakku yang putri ini ya. Jangan berhenti bersolek ya. Saingan semakin di belakang semakin ketat. Ya betul. Di kantor, di pasar, di mana banyak saingan. Nah, ketika kita tidak pintar mengikat hati suami, maka susah kita menunggunya untuk kembali ke rumah. Jadi bagaimana membuat suami itu bisa betah di rumah. Betah dalam arti ketika harus kembali, dia harus kembali. Ya, sama seperti burung apa tuh yang terbang pagi ke sawah itu yang putih tuh, burung apa namanya? Bangau ya. Burung bangau kan namanya. Bangau ya. Banyak di sawah yang putih-putih. Sekarang sudah ada yang hitam. Ternyata itu adalah imigran dari negara lain. Dulu itu tidak ada bangau hitam, hanya bangau putih. Sekarang ada yang hitam, mungkin dari Afrika barangkali. Sore pasti kembali ke sarang. Kenapa? Ada seseorang yang menunggu, ada ada sosok yang menunggunya di sana. Siapa itu? Anaknya. Maka kadang kita istri itu harus berperilaku seperti anak kepada suami. Karena beda ikatannya istri itu dengan anak. Anak itu sangat kuat. Maka bagaimana seorang istri mengikat hati suaminya dengan kadang harus memposisikan diri sebagai anak. Anak itu bagaimana kepada seorang bapak?
banyaklah minta dilindungi dan seterusnya. Anak itu kan begitu. Saya tuh kadang kalau bawa mobil itu tidak pernah, walaupun uang kecil, uang pecahan kecil ya, 5.000, 10.000, 20.000 itu harus ada di laci mobil saya. Karena walaupun sudah dikasih oleh mamanya uang, pasti akan minta sama saya. Dan saya merasa senang ketika dimintai uang oleh anak saya. Ya. Posisikan diri seperti itu. Ya. Jadi mintalah kepada suamimu walaupun hanya 10.000, 20.000. Ada tak di situ 20.000? Ini kayak anak-anak saya. Ikatannya itu kuat. Ya. Suami akan mengatakan, istri saya ini betul-betul tergantung kepada saya. Sungguh saya akan mendolimi dia ketika saya harus tinggalkan dia. Ya. Karena sifat perlindungan laki-laki itulah kekurangannya. Kekurangannya, kamu mampu menaklukkan dia dengan memposisikan dia bahwa kamu sangat membutuhkan dia. Tapi ketika kamu menampakkan bahwa kamu saya tidak butuhkan, maka dia akan cari perempuan yang membutuhkan dirinya. Jadi sebesar apapun pengaruh di dalam rumah tangga, maka posisikanlah dirimu sebagai wanita yang sangat membutuhkan dirinya. Karena banyak perempuan lain yang membutuhkan dirinya. Nah, ketika ada wanita di luar yang memposisikan dirinya lebih dari kebutuhanmu kepada dia, maka dia akan berpaling ke situ. Paham yang saya maksud? Ya. Walaupun 1.000, 2.000, minta sama dia. Seperti kemarin ya, istri saya kan dia punya uang pasti. Jadi ketika mau ke pasar, dia telepon saya mau ke pasar. Terus beliau bilang, gantikan uang saya nanti ya. Dia sendiri punya uang. Ya, gantikan uang saya. Saya merasa berharga bahwa sebenarnya saya adalah sumber keuangan dia. Walaupun dia punya penghasilan lebih besar dari penghasilan saya. Kadang istri tidak bisa mengambil hati suami dengan berbagai cara taktik dilakukan supaya dia tidak lepas ya. Karena prinsipnya laki-laki, kau sudah istriku. Kan? Itu harus diikat bahwa jadi bukan hanya kita tergantung kepada orang sehingga kita tidak mau lepaskan dia, tetapi kadang karena orang tergantung kepada kita tidak bisa lepas dia. Saya susah mendapatkan wanita seperti itu. Kita harus memunculkan image di kepalanya itu. Bahwa saya susah mendapatkan wanita seperti kamu. Wala yajuz wa dzalika la yajuz. Dan itu tidak boleh. Wa qad khalafa asy-Syafi'i fil 'iddati min talaqin ba'inin. Dan Imam Syafi'i tidak sependapat, khalafa, ya. Tidak setuju, tidak sependapat fil iddati dalam hal atau dalam persoalan iddah, ya, masa menunggu, min talakin ba'inin, dari talak ba'in. Apa disebut talak ba'in? Ada yang tahu? Talak ba'in? Talak apa? Talak 3. Yang tidak boleh dirujuk. Jadi kalau perempuan sudah ditalak 3 namanya talak ba'in, tidak boleh dirujuk lagi oleh suaminya dan tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya. Terkecuali
pernah dinikahi oleh orang lain dan pernah dirasakan manisnya mantan istrimu itu. Kalau tidak pernah dirasakan manisnya, tidak boleh dinikah. Nikah gocek-gocek istilah orang Bugis. Ya. Itu tidak boleh. Nikahi istriku, nah mantan istriku, nah, tapi jangan kau sentuh bela, itu tidak bisa. Bisa seperti itu. Harus dirasakan manisnya. Itulah saya bilang tadi, mungkin bagi kamu talak dia, bukan 0 nilainya, malah minus menurut kamu, masih banyak laki-laki yang suka itu. Cuma kamu ditutup matamu oleh iblis untuk melihat kelebihannya. Ketahui anak-anakku ya, setiap orang itu memiliki 100% kelebihan. Semua orang memiliki 100% kelebihan. Siapapun. Walau terkadang kita anggap, mohon maaf, tanda kutip, distabilitas. Tahu distabilitas ya? Yang ininya tidak sempurna. Walau orang seperti itu memiliki kelebihan 100%. Maka ketika, dan itu unik, semua orang memiliki keunikannya tersendiri. Nah, ketika keunikannya itu yang diserahkan padanya, maka tidak ada yang mampu mengalahkannya. Ya, banyak kisah-kisah terdahulu itu. Seperti siapa itu yang ada belang putih di punggungnya yang seperti dirham, yang ketika datang dari Yaman disuruh Rasulullah SAW untuk mendoakan dia, siapa lagi namanya? Tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia itu seorang anak muda, sangat strata sosialnya di tengah masyarakat. Malah ketika dari Yaman, dia hanya dipanggil oleh orang untuk mengurus kuda yang ditunggangi oleh kabilah ini tadi. Ternyata dia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh keunikan lain. Sehingga disuruh oleh Rasulullah, ketika kamu satu masa nanti dia datang ke Mekah, maka cari dia dan mintalah kepadanya untuk mendoakan. Jadi jangan disangka orang-orang seperti itu. Orang seperti itu kan tidak ada dosanya. Tolong doakan saya. Siapa tahu keunikan itu di situ. Coba keunikannya kelebihannya orang-orang miskin, strata sosialnya rendah, kunci rumah tidak ada masalah. Tetap nyenyak tidurnya. Dan dia aman dari orang-orang yang akan menyakiti. Itu sebuah keunikan diciptakan. Kita kadang melihat bahwa yang ini diberikan oleh Tuhan lebih dari saya, tidak semua rata. Dan memiliki keunikan masing-masing. Dan mempunyai pengidola masing-masing. Ya, itu. Fajaza tazawwaja khamisatan, dan dia membolehkannya menikah yang kelima. Jadi misalnya dia memiliki 4 istri, dia talak 3 istrinya, maka menurut Imam Syafi'i boleh orang ini menikah yang kelima walaupun belum lepas iddah, karena dia tidak boleh rujuk lagi. Idza kanat ihdal arba'in, ini buku saya lupa, pas saya suruh foto saja baru kirim. Idza kanat ihdal arba'i ta'taddu min talakin ba'inin. Jika salah seorang dari istrinya yang 4 beriddah
dari talak 3. 1 saja, 2 apalagi, 3 apalagi. Ya. Tapi dengan catatan talak 3. Kama ajazal jam'a bainal maharimi fil iddati fi iddatil ba'ini, sebagaimana dia membolehkan mempoligami sebagaimana pula dia membolehkan mempoligami antara mahram, ya, wanita-wanita yang diharami karena dia sudah menikahinya, fi iddatil ba'ini, dalam iddah ba'in. Ya, jadi sama. Yang dimaksud dengan maharim, penjelasannya ini, sebagaimana dia membolehkan mempoligami antara wanita yang diharamkan, ya, fi iddatil ba'ini, dalam iddah ba'in. Maksudnya begini, walaupun 2 istrinya atau 1 istrinya, ya, dia menikah dengan seorang wanita, dia haram menikahi saudarinya, kan? Itu yang disebut tidak boleh menikahi wanita dalam mahram atau menikahi bibinya, tantenya, perempuan ini. Ini sama halnya menurut Imam Syafi'i beriddah 4, menikah 4, ditalak 3 1, maka boleh dinikahi yang kelima. Maka dengan ini tadinya tidak boleh menikahi saudarinya karena dia sudah mentalak 3 saudarinya, maka dia boleh menikahi wanita tadi yang tidak boleh karena dia menikahi saudarinya. Karena dia talak 3, sama ini statusnya. Jadi ipar tidak boleh dinikahi ketika dinikahi, karena kita menikah dengan saudarinya. Tapi ketika saudarinya ini ditalak 3, walaupun belum lepas iddahnya menurut mazhab Syafi'i, boleh menikahi saudarinya. Dengan catatan talak 3. Li'annahu yu'tabarun nikahu qad batta. Karena nikah sudah dianggap terputus, ya, sudah lepas, ya. Wantaha bittalaqil ba'ini, dan berakhir dengan jatuhnya talak ba'in, talak 3. Walau kanat la tazalu fil iddati, sekalipun masih tetap dalam masa iddah. Jadi alasannya karena tidak bisa dirujuk lagi. Allahu a'lam bishawab. Ini jam 8. 1 aja, ya. Sampai nomor berapa kemarin? Ya. Sudah tidak suka berbohong, sudah, ya? Itu sudah? Belum. Lepas, ya? Pencet situ 2 kali. Itu yang di atas, sudut kiri atas, 2 kali. Ambil batu. Sudah biru di situ? Itu di situ. Ayo. Ya. Itu lagi. Semua masjid.
Jelas ya. Kelima lagi ya? Kelima? Kelima kan? Siapa yang lengkap catatan? 5. Oh sudah ini, nomor 5. Nomor 6. Nih. Nomor 6 ya. Keempat ya? Gak suka berbohong itu? Udah itu. Udah. Ya? Belum? Sudah ya? Sudah. Ya? Ada yang punya catatan lengkap? Hah? Nomor berapa? Keempat? Ada apa ya? Slogan begini, biasa saya temukan di truk itu. Biasa itu kalau saya bawa mobil, itu truk banyak tulisannya ya, saya suka baca itu. Kadang saya tertawa karena unik saja. Jadi biasa di slogannya itu mengatakan wanita laki-laki pembohong adalah idaman laki-laki karena wanita suka dibohongi. Bilang gawat juga ini. Ya. Saya pernah mengatakan bahwa laki-laki pada dasarnya tidak bisa berbohong. Pada dasarnya laki-laki tidak bisa berbohong kecuali satu anggota tubuhnya, mulutnya. Yang lain susah berbohong. Apa yang saya maksud? Laki-laki itu kelihatan kalau dia berbohong. Makanya istrimu itu akan tertawa dalam hati ketika kamu berbohong karena dia tahu. Karena laki-laki tidak pintar berbohong. Hanya satu organ tubuhnya yang bisa berbohong, yakni mulutnya. Ya Allah, Assalamualaikum. Oh dia apa? Salah anu kata. Pengaji kau Allah. Iya, iya. Jadi ingat itu. Dan orang yang paling pintar membaca gestur adalah wanita. Jadi bahasa nonverbal yang paling pintar membacanya adalah perempuan. Maka syukurlah jadi wanita karena calon suamimu itu tidak pintar berbohong. Ya, pasti kamu tahu kalau dia berbohong. Ya, pasti kau tahu. Ada gerak-gerik, ada muka-dima kata-katanya, ada muka-dima langkahnya, ada muka-dima kedipan matanya, gerakan tangannya yang memberikan isyarat bahwa sebenarnya dia berbohong. Saya berbohong. Dari mana? Bilang dari kantor. Kenapa terlambat Ki pulang? Banyak pekerjaan. Dari tekanannya saja itu kan sudah bahasa gestur, bahasa nonverbal. Itu perempuan sudah bisa baca. Nah, kenapa laki-laki yang tidak suka berbohong mulutnya ini yang saya maksud? Ya. Wanita tidak tertarik kepada laki-laki ini. Semacam ini. Karena ya, wanita tidak suka dengan laki-laki yang mengumbar kebohongan yang sebenarnya dia tahu bahwa dia berbohong. Laki-laki ini dia tahu dirinya berbohong, tapi dia masih
berdalih bahwa saya tidak berbohong. Dia sebenarnya ingin menguatkan sang laki-laki bahwa sebenarnya kamu berbohong pun saya tahu. Ya. Jadi berbohong itu masih kelas ringan ya. Tapi yang bahaya itu adalah kalau sudah jadi pembohong. Ini bahasa Bugisnya Pak Bote. Botek lu. Itu kalau sudah jadi Pak Bote, sudah jadi pembohong, itu sudah parah itu. Makanya Tuhan tidak membuka mulut di hari kemudian, karena sampai hari kemudian pun kalau dibuka masih berbohong. Kalau sudah pembohong. Apa ayatnya itu? Bahwa mulut dikunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu menandakan bahwa hanya ini yang pintar berbohong, yang lain itu tidak bisa berbohong. Saya pernah menonton sebuah drama pendek ya. Di situ sempat karena ini sebuah film ya, drama. Diperdengarkan kata hati istrinya. Ya. Suaminya pada saat itu membawa sejumlah uang karena istrinya meminta untuk membeli sesuatu kalau tidak salah pada saat itu. Terus sang istri bertanya, ambil di mana uang ini? Pasti dia mengatakan bahwa pasti kamu kerja keras dan sampai kelelahan mencari uang ini. Suaminya merubah posisi dengan mengatakan, tidak, saya ini santai-santai saja dapatkan itu. Ya. Sempat kita mampu mendengarkan karena ini kan drama ya. Kata hatinya itu mengatakan, kata hati istrinya ini mengatakan, sungguh saya sangat mencintaimu karena kamu tidak bisa berbohong atau tidak pernah berbohong di hadapan saya. Walaupun mulutnya mengatakan saya dengan santainya mendapatkan itu, tapi istrinya mengatakan saya mencintaimu karena kamu tidak mau dan tidak mampu berbohong di hadapan saya. Ya. Maka sebaiknya yang satu ini jangan sampai berbohong, supaya lengkaplah sudah bahwa kamu bukan pembohong. Tidak pernah berkata dan berbuat kasar. Laki-laki dewasa merupakan impian setiap wanita. Jadi standar kedewasaan seseorang itu tidak kasar dan baik perkataan maupun tingkah. Laki-laki seperti ini senantiasa menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan perlindungan kepada orang-orang terdekat. Anak-anakku calon suami dengar nih, bahwa aksi kita ya, ketika mengenai orang lain yang sifatnya menyakitkan, maka orang yang paling sakit itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ketika walaupun volume aksi kita untuk menyakiti orang itu sama, tetapi orang yang paling merasakan sakitnya itu adalah orang-orang terdekat kita, termasuk istri kita, anak kita, orang tua kita, saudari kita, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka sudah menghilangkan benteng penghalang antara kita dengan diri, sehingga pukulan apapun yang kita lancarkan kepadanya, ini bahasa kiasan pukulan ya, apakah itu dengan kata-kata atau dengan gerakan tangan dan lain sebagainya, itu tidak ada lagi yang menghalangi antara kamu dengan diri.
Maka kadang seseorang yang disakiti mengatakan, seandainya bukan dia yang sakiti saya tidak ada masalah. Tapi karena yang menyakiti saya adalah teman baik saya. Dia menikam saya dari belakang. Dia hanya mengatakan saya membantu mengurus suamimu, membantu mengurus temanmu. Ternyata dia mengajaknya ke pelaminan. Coba itu. Nah, sakitnya itu di mana? Sakitnya itu di sini. Karena tidak ada lagi penghalang, saya tidak membuat lagi kat antara kita. Makanya ketika kamu menyakiti saya, itu akan menjadi pukulan telak dan sangat menyakitkan. Makanya rata-rata yang membuat orang bunuh diri itu bukan bukan karena tetangga jauh, tapi orang di rumah. Orang yang sering memberikan kita bunga, yang sering memberikan kita memberikan apa? Pernahkah ketika ketika tetangga jauhnya menikah, adakah seseorang yang bunuh diri gara-gara tetangga jauhnya menikah? Itu tidak ada, karena itu tidak sakit. Nih, saya menikah nih. Tetapi ketika orang terdekatmu yang mengatakan bahwa saya tidak akan kawin kalau bukan kamu dan dia menikah, ini yang biasa membuat orang bunuh diri karena tidak ada penghalang lagi antara dia dengan. Makanya pukulannya telak dan mematikan. Itu mati itu. Makanya hati-hati berkata yang kasar, melakukan aksi yang kasar kepada orang-orang terdekat kita. Karena itu sakit sekali. Jadi aksi bunuh diri itu dilakukan oleh aksi seorang yang paling dekat dengan kita. Karena kita tidak mengharapkan, tidak menyangka bahwa dia melakukan itu. Dan benteng antara saya dengan kamu telah saya angkat. Saya kira sampai di situ dulu ya. Di depan perempuan lagi ya, wanita lagi. Mudah-mudahan berkahnya kita sama-sama berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa anta. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaita wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa ahlina wahfadhum warzuqhum wahdihim warhamhum wafhum li ta'atika wa la tadurrahum warzuqna birrahmatika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.